kami masuk dengan obat cacing, Pak. Obat cacing? Obat cacing. Jadi, apa hubungannya dengan stunting itu? Ada, Pak. Jadi, apa gunanya kita makan? Iya. Bergizi. Kalau perut kita ada cacing, Pak. Oke. Jadi saya pikir saya ikut menyukseskan. Jadi maksudnya Bapak ini, jadi banyak pun makan kita. Kalau ada cacing di perut, yang terakhir yang makan itu bukan kita, cacing yang makan. Betul, Pak. Betul, Pak. Ini luar biasa ini Pak Gun, ini merah putihnya nggak diragukan lagi. Siap. Jadi kalau dibelah dadanya nih, dibuka itu ada bendera merah putihnya. Siap, Pak. Siap. Jadi tanpa pamrih beliau. Saudaraku, para prajurit, deritamu adalah deritaku, sakitmu adalah sakitku, meringankan bebanmu adalah kewajibanku, sebagai amanah yang terpatri, serta kebanggaan yang terus bersemi. Kami lahir di dan untuk Indonesia, tanah air kami, tanah air kita, untuk keutuhan bangsa dan negara. Jiwa raga kami, NKRI, harga mati. Keren. Terima kasih kepada masyarakat Papua. Ya. Waktu dada saya dibelah tadi, Pak Amrizal bilang ada merah putih. Tapi terlebih itu, Pak, ada darah yang merah. Demikian dengan warga Papua, kita punya satu darah, yaitu darah yang merah, kental. Ya. Persaudaraan adalah segala-galanya. Ya. Pasukan TNI bertugas di Papua adalah untuk kegiatan kemanusiaan, membangun Papua, meningkatkan kesejahteraan Papua, masyarakat Papua. Kita setara, kita senegara. Ayo kita maju sama-sama. Terima kasih. Dalam satu kemanusiaan. Dalam satu kemanusiaan. Terima kasih. Keren. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini Pojok Tentara kedatangan tamu, yaitu Bapak Gunadi. Beliau adalah seorang pengusaha lah di wilayah Tangerang, dan hari-hari aktivitas beliau adalah menjalankan usahanya itu, yaitu pengusaha di bidang alat-alat kesehatan, dukungan kesehatan, dan semacamnya seperti itu. Dan beliau siapakah? Beliau ini adalah warga negara dan yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, yang sangat intens, konsisten membantu TNI, khususnya Batalion Infanteri 203 yang ada di Tangerang. Bahkan sampai ke satuan-satuan lain. Nah, kita akan berbincang-bincang kepada beliau. Apa kontribusinya dan mengapa harus berkontribusi kepada TNI dalam terutama beroperasi di satu daerah operasi. Kita sambut dulu ya. Selamat datang, Pak Gunadi. Selamat datang, Pak. Waduh, sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Terima kasih atas undangan Bapak di podcast Pojok Nusantara. Ya. Kehormatan buat saya, Pak. Ya, ini podcast Pojok Tentara, Pak. Siap. Pojok Tentara itu bukan tentara, itu institusi, bukan. Tapi itu hanya singkatan Teladan Nusantara. Siap. Walaupun Bapak sering berkecimpung di kehidupan tentara yang beneran ya, tentara dalam hal ini prajurit ya. Prajurit, Pak. Mungkin cita-cita saya jadi prajurit, Pak, dulunya. Dulu cita-cita prajurit ya. Siap. Dan saya dengar sangat bermitra dekat ya, akrab dengan Batalion Infanteri 203 di Tangerang, Jatake ya. Siap, betul, Pak. Jadi kami bukan bermitra, Pak, berteman. Berteman ya. Saya merasa dianggap keluarga oleh 203 sejak mungkin tahun 2007 atau 2008, Pak.
Seingat saya waktu itu 7. Danyon yang saya kenal pertama adalah Pak Faruk Pakar. Pak Faruk Pakar ya? Pak Faruk Pakar. Ya. Ya, Pak Faruk Pakar itu 3 tahun setelah saya. Saya 2004-2005 di sana. siap. Berarti setelah saya pindah, Bapak masuk. Berarti hampir 20-an tahun juga ya? Siap, Sahabat, siap, Pak. lama sekali berteman dengan Batalion Infanteri 203 Siap. Area Area Komuning. Komuning. Lanjut, gimana Pak? Siap. Apa yang tertarik dengan batalion itu? Jadi awalnya saya tidak mengenal siapapun Pak di TNI maupun di 203. Cuma kami waktu itu diajak main, terus akhirnya saya dianggap teman dan banyak hal yang kami bisa perbuat Pak. Kalau di 203 itu mungkin saya punya posisi Pak. Dulu itu jabatan saya Dankipe Pak. Apa? Dankipe. Dankipe. P ya? P itu singkatan dari pepaya Pak. Pepaya. Jadi waktu itu Kodam. Batalion kan cuma ada 5. Ya. Kompinya tuh, kompi A, B, C, D, Margas. Bapak P ya? P. Jadi waktu itu, ya. Betul. Jadi waktu itu kalau nggak salah Bapak Pangdam punya program memanfaatkan lahan tidur. Lahan tidur. Ya. Tahun 2007 itu ya? Bukan. Waktu itu Bapak Danyonnya Pak Aditya Pasa. Aditya. Pak Aditya. Ya. Jadi Pak Aditya waktu itu ngobrol sama saya, tukar silaturahmi, tukar pikiran Pak. Waktu itu kan juga lagi panas-panasnya papaya California Pak. Iya, papaya California. Jadi Bapak buka lahan di sana lah. Ya, betul Pak. Bercocok tanam pepaya lah. Betul. Bersama-sama prajurit di sana ya? Iya. Jadi waktu itu sekarang Kompise kalau nggak salah Pak. Kompise. Dan itu saya lihat udah hampir 20 tahun. Berkembang terus itu sampai sekarang masih. Saya perhatikan Pak. Sana masih jalan tuh barangnya tuh. Siap. Masih Pak. Kebaikan yang tiada akhir, sahabat ya. Pak Gun. Siap. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi ya, saya tertarik sekali berbagai informasi yang didapat oleh pojok tentara ini ya. Beberapa saat yang lalu ya, tepatnya 1,5 tahun lah yang lalu, atau maksimal 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu, begitu Bapak sangat antusias membantu batalion 203 itu ya. Walaupun batalion itu sebetulnya telah terdukung dari segi apapun oleh negara maupun TNI maupun TNI Angkatan Darat, bahkan mungkin dari Kodam Jaya itu sendiri membekali satuan itu untuk beroperasi di Papua ya. Siap. Tapi saya dengar Bapak sangat terlibat dalam membantu kesuksesan batalion itu. Dan saya sampaikan di sini, batalion itu sukses di sana Pak. Artinya rakyat Papua yang ada di Puncak Jaya situ, di Lani Jaya. Dan itu daerah yang sangat berbahaya dan rawan ya. Siap. Tapi sama sekali mereka tidak diganggu oleh kelompok militan mereka yang ada di hutan sana. Dan sama sekali rakyat tidak berpikiran negatif terhadap satuan itu. Ya. Dan saya dengar banyak support dari Bapak dalam membantu kesuksesan itu. Kira-kira apa yang Bapak lakukan pada waktu batalion itu berangkat ke daerah operasi? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Jadi pada waktu rekan-rekan kita 203 ingin berangkat, kami juga ada silaturahmi bercakap-cakap. Ya. Kami ingin tahu sebenarnya apa yang kami bisa lakukan sebagai anak bangsa ya Pak, kalau saya boleh mengatakan anak bangsa. Jadi kami melihat anggota
anggota-anggota tentara ini berangkat untuk misi kemanusiaan di Papua. Misi kemanusiaan. Iya. Ya. Dengan segala risikonya, Pak. Iya. Dengan segala Ya. taruhannya. Ya. Terus kami sebagai pribadi, apalagi kami punya hubungan silaturahmi pada waktu itu, kami merasa apa sih yang saya bisa lakukan? Apa sih yang saya bisa bantu sekecil apapun? Betul. Pasti ada manfaatnya ya gitu. Betul. Toh Lanjut. kami itu sama-sama merah putih. Ya. Kami ingin mendukung. Lah pada waktu itu saya tahu bahwa pasukan ini sudah dibekali dengan baik. Iya, betul. Oleh negara lewat TNI, Mabes TNI maupun Matra. Ya. Terus kami coba berpikir lebih bijak. Apa sih yang mungkin ada celah-celah yang kami bisa bantu gitu, Pak? Iya. Bisa bantu. Kami dengan motivasi kami ingin mendukung kegiatan kemanusiaan ini. Kami awali waktu itu kami pikirkan apa yang bisa menjadi entry point pasukan ini diterima oleh masyarakat Lanijaya, khususnya distrik Malaganeri, Pak. Waktu itu kami berpikir paling mudah mencari adalah kalung salib, Pak. Paling banyak terima kasih kami diberikan berkat pakaian kalung salib dengan mainan anak-anak. Ucapan banyak terima kasih Pak Yunadi. Kami selalu dari masyarakat di Luak Nom didoakan. Sarana komunikasi berupa alat peralatan keagamaan ya. Betul. Ya. Tapi mohon maaf Pak, kami menolak kalau saya dikatakan secara agama ya Pak. Ya. Karena saya melihatnya bahwa komunitas atau warga Papua, khususnya di distrik Malaganeri itu kan Nasrani Pak. Mayoritas dia Nasrani. Ya. Jadi saya melihat bahwa mungkin simbol keagamaan ini menyatukan, serasa satu frekuensi. Ya, satu frekuensi. Di mana ternyata saya mendapat kabar dari rekan-rekan 203 di Pos Malaganeri, awalnya sedikit asing ya Pak ya, diterima dengan baik. Tunggu. Jadi ketika mereka berangkat, tentu mereka dibekali ya, terutama peralatan tempur dia siap ya. Siap. Ya. Senjata, amunisi, kemudian bekal tempur lainnya, kemampuannya, kemudian segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh negara ya. Dalam hal ini TNI ya. Tapi Bapak mengambil dari sisi kemanusiaan, apa yang bisa mengakrabkan TNI itu dengan masyarakat di sana. Betul Pak. Karena problem solving Bapak itu adalah sarana prasarana keagamaan yang boleh kita pastikan di daerah seperti itu mungkin minim ya. Siap. Mungkin tempat-tempat ibadahnya serba minimalis ya. Siap. Serba minim, mungkin buku-buku tentang keagamaannya, kitab-kitab sucinya, dan Bapak tadi melihat dari sisi identifikasi Nasrani itu sendiri, apa namanya itu? Keagamaan Pak. Kayu salib. Kalung salib Pak. Oh, kalung salib. Nah, itu yang Bapak bekali kepada batalion itu untuk masyarakat di sana. Betul Pak. Dibagi-bagi. Betul Pak. Berarti jumlah itu tidak sedikit, sejumlah masyarakat yang ada dong di sana. Izin Bapak, awal teman-teman kami berangkat terutama ke distrik Malaganeri, tentunya saya tidak tahu populasinya Pak. Iya. Saya tidak tahu. Cuma waktu itu saya berdiskusi dengan istri saya Pak. Ya. Apa yang kita bisa support? Saya pikir salib, karena pertama saya pikir kalung salib. Betul, kalung salib. Karena saya berpikir bahwa kalung salib itu harganya tidak mahal. Ya. Dan saya bisa mengadakan tuh banyak Pak. Iya. Nah, hari itu saya sama istri
shopping Pak, online Pak, ke semua vendor-vendor yang ada di Iya, Tokopedia. Iya, Dan iya, kami iya. borong cukup banyak Pak waktu itu. Ya, ya. Ya, jujur Pak, kalau Bapak tanya jumlahnya saya tidak tahu Pak, saya lupa, saya tidak pernah menulis apa yang saya lakukan Ya, di sana. artinya kan Bapak kan tidak pamrih ya, sehingga kalau namanya orang tidak pamrih itu sehingga jumlahnya itu begitu banyak nggak pernah dihitung lah, ya kan? Iya, siap Pak. Tapi siap. pastinya itu ribuan lah, karena Siap. satu daerah yang katakanlah di Puncak Jaya itu kabupaten apa di Lani Jaya ya, Lain saya. itu walaupun penduduknya jarang, tapi dari satu kampung ke kampung lain itu selalu pasti ada memerlukan simbol-simbol keagamaan itu. Siap. Pastinya ribuan lah itu. Siap Pak. Betul ya? Rasanya demikian Pak. Ya pasti gitu ribuan. Rasanya Ya. demikian. Dan memang kecil, menurut kita kecil, tetapi itu hal-hal yang sangat menyentuh spiritual masyarakat itu sendiri. Siap. Dan dengan sarana seperti itu, ya boleh dibilang otomatis masyarakat dengan TNI yang ada di sana bisa lebih dekat dalam satu peribadatan ya, terutama satuan itu yang prajuritnya beragama sama mereka, Nasrani. Otomatis dengan dia memberikan sarana komunikasi seperti itu, pasti dia terjalin komunikasi yang baik masyarakat di Putrajaya itu, dan konsekuensinya prajurit itu harus beribadah bersama-sama masyarakat itu, betul? Betul Pak. Betul siap. Apalagi kira-kira yang Bapak setelah di sana pasti kan berkembang, mereka pasti akan melaporkan kepada Bapak. Ternyata masyarakat membutuhkan ini, membutuhkan itu. Kira-kira sejalan dengan perkembangan daerah mereka di sana, di operasi sana, apa yang Bapak berikan lagi, bantu lagi? Siap Pak. Jadi begini, saya berkawan erat dengan Koptus Silaban waktu itu Pak. Iya, iya. Dan mulai kami berteman dengan seluruh Koptus Silaban di Batalion 203 ya? 203 Ya, lanjut. Waktu itu terus di pos Malegendary ada yang namanya Pak Letnan Siskamak. Letnan Siskamak. Sistema ya. Siskamak, beliau itu mantan 411, 413 Kostrad. Ya, ya. Ya, saya yakin itu Pak. Jadi beliau itu sangat bertalenta sekali Pak, tangannya Pak. Dan mampu melihat kebutuhan-kebutuhan warga di sana. Ya. Nah, memang dilihat di situ tempat peribadahan yang sangat minim Pak. Ya. Sangat sederhana lah, sangat sederhana sekali. Terus di sana dilihat juga ada kebutuhan MCK Pak. Ya. MCK ini kan sebenarnya merubah gaya hidup Pak ya, menjadi lebih sehat. Ya. Terus di sana juga sangat orang-orangnya sangat sederhana Pak. Jadi waktu kita melihat bangunan gereja, kita memberikan dukungan, ada yang renovasi, ada yang mereka memilih merenovasi sendiri Ya. karena mungkin pahamnya sedikit berbeda. Ya. Dan kami dukung itu Pak. Ya, 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 ya. Seperti itu. Jadi setelah kalung salib simbol keagamaan Nasrani itu Bapak berkontribusi ya, Betul, siap. meningkat, Bapak memberikan kontribusi dalam merenovasi perumahan peribadatan di sana ya. Siap. Dan bahkan saya dengar itu ada satu kampung yang sampai sekarang menjadi monumental yang sangat baik di sana ya. Bahwa tempat peribadatan mereka cukup, bukan megah, tapi cukup cukup eksklusif lah gitu ya. Representatif ya. Siap. Bahkan Bapak datangkan satu simbol patung Yesus Kristus ya. Betul Pak. Dari Bali atau dari Jawa itu Bapak? Dari Bali Pak. Dari Bali. Dari Bali. Sampai sebegitunya Siap. Bapak mendukung pos itu ya. Siap. Mendatangkan patung Dari yang besarnya seberapa itu ya?
Waktu itu kami perkirakan 2 meter, Pak. 2 Tapi meter ya. setelah diukur benar sama Pak Sis dan teman-teman yang membikin itu ternyata tepat 203, Pak. 2 meter 3 senti, Pak. Nggak tahu itu kebesaran Tuhan atau Ya, ya, ya. segala Dan- kemungkinan. Ya. Dan itu didatangkan naik apa? Kapal, pesawat. Jadi dari Bali, Pak, Bali menuju ke waktu itu ke Papua, saya lupa pelabuhannya, itu naik kapal laut, Pak. Kapal laut. Kapal laut. Nah, terus pada waktu itu karena saya awalnya juga tidak berpikir panjang sih, Pak, bahwa akan terjadi kesulitan Ya, sehingga kita menaikkan patung itu, Pak, ya. dengan pesawat. Oke. Dan Dan saya naikkan pesawat itu setelah di Papuanya. setelah di Papuanya, Pak, Malah lebih sulit setelah di Papuanya ya. setelah lebih sulit. Dan itu pun pihak penerbangan sudah Yeah. memberikan semacam peringatan bahwa patung ini kemungkinan akan bisa terjadi crack, Pak, atau ya. patah. Ya. Karena kan benturan waktu Ya, mendarat ya, dan ya. sebagainya. Belum lagi beratnya lagi ya. Betul. Itu dari semen, dari batu. Cor, Pak. Semen Cor-coran ya. cor. Jadi Oke. waktu itu kami juga sangat tidak sadar dan mohon maaf kepada Pos Managanari tidak memikirkan sejauh itu, Pak. Justru perjalanan yang terberat itu adalah dari bandara ke pos, Pak, ke distrik Managanari. Ya, Di situ ya, kan ya. jalannya benar-benar tidak ada infrastruktur yang jelas. Terus saya tidak mengetahui bahwa harus menyeberangi sungai yang cukup Ya. deras, yang jembatannya tuh cuma Ya, ya sekali jalan gitulah, Pak. Ya, intinya memang perlu kerja keras dari TNI di sana untuk bisa memobilisasinya ya. Siap. Setelah tiba, naik pesawat sampai lagi di kotanya, Wamenanya, Siap. didorong lagi lewat darat, kemudian diseberangkan lewat sungai, sampai terakhir dipastikan ini, sampai di sasaran, itu pasti dipikul itu. Dipikul, Ya. didorong. Ya, karena nggak mungkin. Gunung itu kan ke puncak. Betul. Jaya. Betul, Pak. Mau naik apa naik ke situ? Udah pasti prajurit-prajurit itu melakukan gotong royong dengan masyarakat itu dan membutuhkan puluhan orang mengangkutnya itu dengan alat Betul. sampailah dia terpasang di sana ya. Betul. Dan memang buat saya, Pak, yang sangat mengharukan buat saya, pertama teman-teman kita itu kan tidak semua Nasrani, Pak. Ya, Jadi saya melihat bahwa jiwa kebangsaan lintas saranya ya, dapat. ya, Terus kedua, saya tersentuh juga dengan masyarakat Ya. lokal. ya, Jadi warga Managanari di sana, terutama pemudanya ya, Pak, ya, itu membantu sekali, Pak. Saya lihat Ya. di video-videonya, saya terharu, Pak. ya, Jadi saya merasa bahwa warga di sana tidak hanya ya, menerima, tapi Ya. berusaha juga, Pak, Ya. ingin berpartisipasi. Dan Pak Gun, itulah satu pertanda yang sangat baik dengan perilaku prajurit yang ada di sana yang bergerak fokus di bidang semacam itu tadi, dan saya bisa pastikan ini karena saya paham sekali orang-orang di sana karena saya 2 kali beroperasi di situ. Mereka menganggap prajurit yang di sana itu adalah bagian dari keluarga besar mereka. Dan mereka akan melindungi pos itu. Jadi kita tidak heran kalau pos itu di sana sama sekali tidak pernah diganggu oleh kelompok yang berseberangan yang ada di hutan itu. Ya. Kenapa? Karena apapun ceritanya, kelompok yang ada di hutan itu, dia punya saudara juga yang ada di kampung itu. Betul, Pak. Dan terjadilah komunikasi yang baik di sana sehingga masyarakat prajurit yang ada di sana tidak akan diganggu. Siap. Jadi artinya apa yang disebut dengan 8 wajib TNI, ke-8 memelopori usaha-usaha dalam mengatasi kesulitan rakyat. Itu kalau dijalankan betul, ya ini seperti mereka sudah menjalankan itu. Pasti rakyat itu tersentuh Siapa? dari segi kemanusiaannya. Dan dia nyaman melakukan peribadatan. Siap.
Dan tadi Bapak sampaikan walaupun ada di situ kelompok Muslim, dan tetap utuh terjalin toleransi umat beragama. Siap. Jadi no problem untuk di TNI itu masalah yang demikian itu. Siap. Kira-kira seperti itu. Di bidang lain lagi kontribusi Bapak, saya dengar ada juga tuh untuk mendukung kesuksesan mereka ada di sana selain di bidang keagamaan ini. Ada Pak. Jadi kalau saya list ada 20 macam kegiatan yang Berapa macam? 20 Pak. Wah, kita nggak usah 20. sebut satu persatu lah. Ya, Yang poin penting aja, yang umum saja. Sahabat, kan kalau 20 macam kita urai di sini, siap. 4 hari 4 malam, podcast ini nggak berhenti. Siap Pak. Kira-kira yang utamanya apa kira-kira? Saya ada mendukung untuk kegiatan ketahanan pangan Pak. Ya, Menyediakan bibit-bibit hortikultur. ketahanan pangan, Bapak menyiapkan membantu bibit hortikultur ya. Hortikultur. Apa saja itu bibitnya itu? Banyak Pak. Waktu itu ada jagung, ada kol, Ya. bayam. Karena sifatnya itu kan dataran tinggi Pak. Ya. Kami memilih Ya. tanaman-tanaman yang cocok di dataran tinggi. Seperti itu. Jadi pertama untuk ketahanan pangan dan memperkenalkan ada Ya. tanaman-tanaman baru Ya. untuk bisa dikonsumsi Pak. Ya. Selain mungkin kalau Ya. warga di sana kan ubi Ya. atau seperti Betul. itu. Terus ada program kami lagi ya Pak. Ya. Karena saya pribadi suka tanaman Pak. Ya. Jadi saya suka yang warnanya hijau-hijau. Kalau saya bisa menumbuhkan pohon Sayur mayur lah. sayur mayur. Ya. Seperti itu. Dan memang tanah dan cuacanya di sana mendukung. Betul. Dia Pak. cuacanya dingin, kan di Puncak Jaya itu. Ya, Di betul. pegunungan, ya daerah pegunungan bintang lah itu, di Wamena lah ya. Siap. Daerahnya dingin, kemudian tanahnya pun di sana subur ya. Ya. Sehingga memang cocok itu untuk bercocok tanam sayur mayur ya. Siap. Sekaligus Bapak memberikan pelajaran kepada pos itu, sehingga pos itu bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Ini loh kita bisa mandiri hidup Siap. dengan bercocok tanam. Betul Pak. Walaupun daerah kita banyak keterbatasan dengan perhubungan dengan daerah lain, kita bisa mandiri. Itu yang dilakukan mereka pastinya seperti itu. Siap Bapak. Selain dari hortikultur itu apa lagi? Kami ada Ya, tentu Bapak mendukung ini dengan jumlah besar ya. menurut saya sih masih kecil ya Pak. Oh iya. Menurut saya dari ukuran secara umum Pak ya. Cuma saya merasa bahwa ya apa yang dihasilkan yang terdampak cukup besar Pak. Pastinya setelah masyarakat tertarik, masyarakat akan membuka lahan dan Bapak menyiapkan juga pasti Siap. bibitnya. Siap Pak. Betul ya? Siap. Oke, lanjut. Setelah hortikultur ini apa lagi? Kami ada kegiatan pendidikan Pak, pendidikan dan stunting. Stunting. Bapak masuk juga di stunting. Masuk Pak. Saya pikir saya harus berpikir kreatif Pak ya. Ya. Pikir kreatif apa sih? Ini luas kalau kita bicara stunting ini luas. Tapi Bapak masuk dari sisi bukan peningkatan gizinya, tapi dari sisi edukasinya ya. Edukasinya Pak. Ya betul. Ya, jadi edukasi bagaimana hidup sehat. Ya. Terus kedua, biasanya Pak stereotip yang kita lihat kalau stunting itu kan pemenuhan gizi Pak ya. Ya, Pemenuhan gizi. Tapi saya melihatnya dari sisi lain Pak. Kalau misalnya gizi sudah disediakan oleh TNI, sudah ada telur, sudah ada mungkin susu dan lain sebagainya. Kami masuk dengan obat cacing, Pak. Obat cacing. Obat cacing. Jadi Apa hubungannya dengan stunting itu? ada, Pak. Jadi apa gunanya kita makan Iya. bergizi Kalau kalau perut kita ada cacing, Pak? oke. Jadi saya pikir saya ikut menyukseskan. Jadi maksudnya Bapak ini, jadi banyak pun makan kita. Kalau ada cacing di perut, yang terakhir yang makan itu bukan kita, cacing yang makan. Betul, Pak. Betul, Pak. Wah, menarik ini. Ya.
Jadi cacingnya harus dibuang dulu ya. Harus kita bersihkan dulu, Pak. Bersihkan. Bapak kirim obat cacing lagi ya ke Wamena ya. Kita kirim, Pak, buat Dari- cacing waktu itu. Ke Wamena dan nanti Batalion 203 itulah yang membagi-bagikannya. Izin, Pak, waktu itu yang kegiatan kita dilakukan oleh Batalion 330 Tridharma. Oh, 330 ya. Ya, dan 14 Pandawa. Jadi bukan hanya Batalion 203 saja ya, sahabat. Ternyata ya dari mulut ke mulut lah berkembang. Ada juga batalion lain dalam ini Batalion 330 yang di Kerawang ya. 330 di Rancaikek, Pak. Bukan 305 di Kerawang, 330 itu Rancaikek. ya 328 Cilodong, 330 itu Rancaikek. Rancaikek. Ya, Rancaikek. Dan Ya, 411 waktu itu Salatiga. Brigif 17 ya. Ya. Dengan satu ini Batalion 411 ya. 14 Pandawa di Salatiga. Kenapa bisa sampai ke batalion lain selain Batalion 203? Pertama, pada saat kami melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman-teman di 203 itu, kami memang memasang foto-foto, Pak. Oke. Foto-foto di IG pribadi kami yang kami namakan Karunia Merah Putih. Ya, ya. Di situ sebenarnya kita tidak cari konten, Pak. Ya, Kami juga tidak mempublikasikan gimana, tidak. Cuma kami berharap apa yang kami lakukan tuh bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Ya, ya, ya. Dan memang pada waktu selesai 203 purna tugas, ada ketertarikan dengan 330, Pak. Dan kami waktu itu diundang ke Mayon 330, Oke. kita berbicara. Ya, ya, Kalau ya. 411 itu karena ya antara anggota, Pak, saling Iya. bicara. Terus Iya, kita, iya, iya. kenapa tidak, Pak, selama Iya, iya. kita mampu. Nah, kegiatan kita waktu itu juga dilihat oleh salah satu rekan kita dari Kopassus, Pak, yang menempati pos Maleo Ilu di Satgas Pandawa 4 Ya. di pos sana, Pak. Jadi akhirnya bergulir, Pak, Ya, bergulir, jadi berkembang lah. berkembang. Apakah Bapak tidak merasa berat itu kalau kalau nanti akan berkembang orang akan nelpon Bapak, Pak Gun, bantu ini ya, bantu ini, bantu itu. Kira-kira bagaimana itu? Pertanyaan Selama ini, masih bisa dikerjakan. Nah, itu. ya, pertanyaan Dibantu, Bapak ya. ini bagus dan Ya, sangat berat sih, Pak. Jadi pada saat saya membantu Batalion 203, 330, puji Tuhan, alhamdulillah, Pak, Tuhan memberikan berkat ke saya, Pak. Ya, ya. Walaupun saya harus katakan bahwa iklim usaha kami sekarang sedang turun. Ya. Ya, jadi kami berusaha memberikan yang terbaik. Ya. Walaupun secara tidak rasional, secara emosional, Pak. Ya. Karena kami ingin ikut peran serta, Pak. Kami itu bangga. Ya. Bangga sebagai warga negara, Ya, kami ya, itu ya, diakui, ya. diajak. Dan kami bisa membuat perbedaan, perubahan gitu, Pak. Sahabat, ini luar biasa ini Pak Gun, ini merah putihnya ini nggak diragukan lagi. Siap. Jadi kalau dibelah dadanya nih, dibuka itu ada bendera merah putihnya. Siap, Pak. Siap. Jadi tanpa pamrih beliau membantu, tanpa pamrih dan tidak hitung-hitungan. Artinya selagi masih bisa membantu ya Pak. Kecuali kalau memang tidak bisa membantu ya apa boleh buat, kita katakan saat ini belum bisa membantu ya begitu Siap. ya. Siap. Bapak kan tadi di awal saya sampaikan kepada para sahabat ya, Bapak bergerak mengusaha di bidang alat-alat obat-obatan, alat-alat kesehatan ya. Siap. Kira-kira pasti ada Bapak bantu juga satuan-satuan itu berupa alat kesehatan ya. Ada, Pak. Jadi Di mana itu? waktu itu kami awalnya lewat Yonkes 1, Pak. Yonkes 1 Kostrad Ya. mendukung obat-obatan untuk 330. Iya, Tetapi iya. pada waktu perjalanan ternyata salah satu kawan lama saya itu Danyon 753 Arvita, Pak. Iya. Mayor Darmawan. Nabire, Darmawan. 2753 Nabire ya. Siap.
Ya. Waktu itu beliau berkunjung ke Jakarta, Hmm. ingin mencari dukungan-dukungan apa yang bisa untuk pasukannya bertugas di sana. Ya. Nah, pada waktu itu saya manggilnya Mas Noval. Mas Noval menyampaikan ke sana bahwa pasukan membutuhkan semacam alat bantu untuk keselamatan prajurit. Nah, karena saya memang membidangi di bidang kesehatan, material kesehatan maupun obat-obatan, waktu itu kami memberikan semacam tourniquet combat dan alat bantu untuk pemberhentian darah, Pak. Oh iya, iya. Kami memberikan sejumlah pasukan yang berangkat ke sana dengan harapan, Pak, jangan sampai bekal kesehatan saya itu dipakai. Karena kalau dipakai berarti ada yang luka. Mudah-mudahan orang tidak memakai itu Betul, dalam keadaan sehat-sehat berarti ya. betul, Pak. Tapi dalam keadaan emergensi Ya, ya harus memakai alat itu ya. betul. Paling tidak begini, Pak, kita membantu masyarakat, kita membantu juga menyelamatkan jiwa, Pak. Maupun jiwa mungkin perseorangan warga di sana Iya. maupun Tentara, TNI, prajurit tentara, kita. Oke. prajurit kita. Sahabat, kita tanya. Ya mungkin ini pertanyaan akhir lah ya, Pak ya. Sebetulnya apa? Saya bertanya yang berulang sebetulnya ini, lebih menekan. Apa motivasi Bapak ikut berkecimpung di sini ini? Dalam arti kata membantu TNI terutama dalam beroperasi dan terutama beroperasinya di daerah Papua. Sebetulnya apa yang Bapak pikirkan? Kenapa Bapak bisa ikut? Kalau saya bilang ikut mensengsarakan diri itu, menyusahkan diri itu kan? Siap, Ya kan? Kira-kira kan susah mencari orang seperti ini. siap. Orang mana mau capek ya, mana mau Bapak berpikir keras. Kira-kira apa Pak? Terima kasih, Pak. Saya sebelum diundang Bapak podcast ini, saya sempat mempertanyakan diri sendiri juga, Pak. Hampir semalaman saya mempertanyakan diri sendiri. Jadi mungkin singkatnya, Pak, Ya, semua itu karena rasa di hati saja sih, Pak. ya. Tentang kemanusiaan, Kemanusiaan ya. persahabatan. Terutama tentara yang bertugas di sana. Ini tentara beneran ya, bukan pojok tentara ya. Siap. Tentara beneran beroperasi, operasinya adalah operasi kemanusiaan. Betul. Dan terutama di daerah Papua. Daerah Papua. Jadi apa yang Bapak pikirkan tentang daerah itu, tentang operasi kemanusiaan itu? Operasi kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI ini, Pak, itu pasti membawa risiko yang cukup besar juga. Ya. Ya, Pak. Kan ada teman-teman kita di sebelah sana juga dan lain sebagainya. Kami secara prinsip, Pak, saya mengatakan bahwa tentara ini saudara saya, orang Papua saudara saya, kita semua dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Waktu tentara bertugas di sana, saya iba. Bukan iba mereka tidak bisa makan, bukan. Tapi iba mereka bertugas mempertaruhkan segalanya. Saya ingin ikut, Pak. Tapi dengan kemampuan saya. Prihatin lah Bapak. Prihatin. Kalau saya disuruh memanggul senapan, berjuang di sana, mungkin saya tidak mampu, Pak. Tapi saya mempunyai akal, saya mempunyai kemampuan, saya bisa berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Dan di sana saya berharap misi kemanusiaan atau rasa kemanusiaan itu tertular, Pak, di warga Papua. Baik warga yang hidup di masyarakat maupun warga yang di sebelah sana, Pak. Jadi kita ini semua manusia, kita di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengapling-aplingkan. Kita ini satu. Dan menurut saya, Pak, persatuan itu lebih nikmat, Pak. Secara kelompok kita menjadi negara yang besar, kita dikagumi oleh negara-negara lain. Dan kalau kita bersatu kan, Indonesia jaya lah, Pak. Seperti itu. Terutama saya bisa Pak tangkap poinnya sedikit. Misi kemanusiaan, sahabat ya, intinya ini beliau melihat misi kemanusiaan yang dibawa oleh prajurit bertugas di daerah Papua. Tentu Bapak melihatnya dengan segala keterbatasan daerah-daerah terpencil itu ya di Papua,
Sehingga Bapak juga pun tergugah juga untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini untuk membantu masyarakat kita yang berada di Papua ya. Siap, Kira-kira begitu ya. siap Bapak. Luar biasa ya. Teladan betul ini. Mudah-mudahan ada Pak Gunadi yang lainnya ya. Siap Pak, siap Pak, siap. Saya berharap kegiatan kami itu menginspirasi Pak. Ya. Menginspirasi. Pak Gun, sudah banyak keteladanan yang kita bisa petik dari perbincangan ini ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi prajurit yang bertugas di sana dan juga bisa menggugah saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, masyarakat Papua khususnya, untuk bisa menerima kehadiran TNI yang bertugas di sana dan bekerja sama di sana untuk saling mendekatkan diri dalam kerangka persatuan kesatuan bangsa. Dan Pak Gun, sebelum mungkin ini sesi terakhir, sebelum kita akhiri perbincangan ini, biasa nih pojok tentara ini, di pojok yang sempit ini selalu harus ada keteladanan. Kira-kira Bapak perlu menyampaikan sesuatu lah kepada prajurit-prajurit nanti disampaikan di sana yang akan bertugas, harapan Bapak seperti apa, kemudian masyarakat Indonesia dalam memberi support kepada tentara yang bertugas di sana seperti apa, terutama masyarakat Papua yang akan bersama-sama dengan prajurit yang beroperasi di sana seperti apa. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Sini. Izin saya geserkan sedikit kursi saya. Izin Ini saya. Bapak bawa noken ini? Saya bawa noken Pak. Ini noken Untuk- dari mana Pak? Ini dari Papua, Papua, Pak. Iya, dari Papua. Ya Pak. dari Papua. Ini oleh-oleh Ini- dari Ini ciri khasnya Papua noken ini itu memang apa ya? dan ini oleh-oleh khusus dari Dan Satgas 330 Pak. Dari Wamena ya? Dari Sugapa. Sugapa ya. Sugapa. Siap. Sugapa itu daerah Papua Barat, Enarota, Papua Pegunungan. Nabire, Nah, ya. Nabire ke atas, Nabire ke selatan. Tempatnya di Pania itu, Sugapa ya. Siap. Ya, Bapak mungkin belum pernah ke sana, saya tahu juga dari itu. Kalau saya jujur Pak, mungkin saya satu-satunya mitra kerja TNI yang pernah berkunjung ke Papua Pak, di Papua perbatasan, Di daerah mana? di Kerom Pak, Oke, Rom. Kerom. Berarti Jayapura, Jayapura. Wutung, Iya Pak. perbatasan Wutung. Berarti Bapak lewat apa ya? Abipura SP ke sana dia. Betul Pak. Itu ke daerah Senggi, rawan. Bapak Pak. sampai ke sana? Sampai ke sana Pak. Saya nginep. Bapak dikawal. Waktu itu ikut rombongan Pak. Ya, kalau Ya. bukan berangkat sendiri ya. Tidak berangkat sendiri Pak. Kalau berangkat sendiri pasti tidak ada akses Pak. Tapi disitulah sebenarnya Pak, kita main hati Pak. Ya, betul. Karena saya melihat tentara itu bagaimana. Ya. Belum tugas negara yang harus dilaksanakan. Tapi banyak ancaman-ancaman Pak. Misalnya malaria, Luar biasa. penyakit-penyakit lain. Tawat. Jadi bukan dukungan beliau saja yang sampai ke sana. Dia pun sudah sampai juga di sana. Itu makanya saya tanya tadi, untuk apa Bapak mau cari-cari capek ke sana, Bapak menyengsarakan diri, apalagi keamanan ya. Saya tanya tadi itu, apalagi Bapak bilang tadi, saya tanya Wutung, Bapak lewat Wutung, Iya. itu bukan daerah main-main itu. Oke, silakan Pak. Oke. Kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya, Ya. prajurit TNI di seluruh Indonesia yang bertugas operasi militer di Papua, tetap semangat, moral tinggi, terus berjuang. Saya ada satu puisi yang diciptakan oleh rekan saya, Koptu Silaban, yang saya modif sedikit. Bila berkenan, saudaraku, para prajurit, deritamu adalah deritaku, sakitmu adalah sakitku, meringankan bebanmu adalah kewajibanku, sebagai amanah yang terpatri, serta kebanggaan yang terus bersemi. Kami lahir di dan untuk Indonesia, tanah air kami, tanah air kita, untuk keutuhan bangsa dan negara. Jiwa raga kami, NKRI,
harga mati. Keren. Terima kasih. Itu kepada TNI-nya ya. Kepada masyarakat Papuanya bagaimana? Kepada masyarakat Papua, Ya. waktu dada saya dibelah tadi, Pak Amrizal bilang ada merah putih. Tapi terlebih itu Pak, ada darah yang merah. Demikian dengan warga Papua, kita punya satu darah, Ya. yaitu darah yang merah, kental. Ya. Ya, persaudaraan adalah segala-galanya. Ya, pasukan TNI bertugas di Papua adalah untuk kegiatan kemanusiaan, membangun Papua, meningkatkan kesejahteraan Papua, masyarakat Papua. Kita setara, kita senegara. Ayo kita maju sama-sama. Terima kasih. Dalam satu kemanusiaan. Dalam satu kemanusiaan. Terima kasih. Keren. Aduh. Terima kasih Pak. Saya salam Bapak, luar biasa. Terima kasih. Bapak punya militansi yang cukup kuat lah, karakter bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Siap. Ya, sahabat, biasa sebelum diakhiri, tadi kita sudah lihat bagaimana beliau dan kita dengarkan banyak sekali keteladanan. Dan beliau mengharapkan sebetulnya tentara-tentara yang bertugas, siapapun lah itu, TNI Polri lah ya Pak ya, Siap. bertugas itu selalu aman, pulang dan berhasil. Aman dulu, baru berhasil. Untuk apa berhasil tapi tidak aman? Aman dulu, semuanya pulang selamat dan berhasil. Kunci supaya aman itu adalah sejauh mana kedekatan antara prajurit itu dengan masyarakat setempat. Berhubungan sosial lah yang baik dan jaga adat istiadat yang ada di sana, pegang teguh local wisdom, kearifan lokal yang ada di sana, dan kepada masyarakat Papua juga, terimalah prajurit-prajurit yang bertugas di sana, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, pada dasarnya prajurit yang datang hadir di sana membawa misi yang sangat besar, yaitu misi kemanusiaan. Kita sesama manusia, makhluk hidup kita, ciptaan Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, saling mengasihi dan jangan saling menghabisi. Itulah kira-kira pesan yang bisa kita dapat dari perbincangan dengan Pak Gunadini. Sekali lagi, mari kita jaga kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sahabat, sampai jumpa lagi. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kita menghadap ke sana Pak, sama-sama kita bilang Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Oke? 1, 2, 3. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi warga TNI prajurit yang baik. Jadi warga keluarga besar tentara yang baik. Terima kasih. Teladan Nusantara.